Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam kebayoran Sulawesi buat sahabat-sahabat DNS, sahabat-sahabat anak Indigo, dan sahabat-sahabat IPCLN. Pada teman Sakral Nusantara di seluruh Nusantara. Dan sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nita. Live kali ini kita akan menguak sejarah dari Kerajaan Mataram ya sahabat-sahabat. Nah, bersama Mas Apri. Mas Apri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kabarnya gimana Mas Apri? Alhamdulillah baik kabarnya. Ini saya mau podcast sedikit ya tentang tanya-tanya Kerajaan Mataram, karena saya kemarin beberapa hari ini sedang melakukan petualangan di Jogja sahabat-sahabat ya. Jadi saya itu ingin sekali mengetahui budaya di wilayah Jogja ini Mas Apri, tertarik lah gitu. Ya, nah jadi nih sebenarnya ini Kerajaan Mataram ini gimana Mas Apri? Silsilahnya. Gitu. Kalau Mas Apri kan asli Jogja ya? Iya, asli Jogja saya. Nah, kebetulan banyak cerita yang berkembang di masyarakat, khususnya di tanah Jawa atau di Yogyakarta. Untuk sekarang kan kita mengenalnya kan Yogyakarta dengan Haji Ningratnya. Itu jauh sebelum itu ada banyak cerita tentang perkembangan Mataram. Jadi kan tentang kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kan merupakan peninggalan dari nenek moyang kita, dan itu juga masuk ke Mataram kuno atau Mataram Hindu. Seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu, keberadaban mereka ke daerah mereka runtuh terus, dan akhirnya datanglah Mataram Islam. Oh, jadi awal mula tetap Hindu Buddha. Tetap Hindu Buddha semua. Jadi peradaban Islam. Peradaban Islam. Jadi ketika abad ke-16, pengaruh Muslim atau Islam kan sangat kuat di tanah Jawa. Nah, di peradaban atau di abad 16 tersebut, Hindu Buddha kan semakin menipis untuk pengaruhnya, tergeser dengan Islam. Banyak kerajaan yang datang, kerajaan Islam datang di tanah Jawa, dan itu menggeser tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di tanah Jawa. Nah, itu untuk Kerajaan Mataram sendiri itu siapa pertama? Kalau saya kan tahunya udah Sri Sultan Hamengkubuwono I. Itu sudah Yogyakarta itu. Oh, itu sudah Yogyakarta. Sudah Yogyakarta. Jadi bukan Mataram ya. Bukan Mataram. Terus era Mataram Islam yang mungkin banyak disebut orang itu ketika Kerajaan Demak masih berjaya. Jadi ada salah satu tokoh dari Kerajaan Demak tersebut diberi sebuah tanah kamardikan di daerah Kota Gede. Dulu Jakarta. Dulu namanya Alas Mentaok di sana. Jadi sama raja dari Demak diberi hadiah karena berhasil menumpas pemberontak namanya Ki Ageng Pemanahan. Oh, pertama itu. Ya, pertama. Jadi Ki Ageng Pemanahan ini dikasih tanah kamardikan di Alas Mentaok di daerah Kota Gede. Dan itu menjadi sebuah cikal bakal dari Mataram Islam tersebut di Kota Gede. Itu sekarang menjadi salah satu situs budaya yang sangat kental bagi Yogyakarta maupun bagi orang-orang yang masih memperjuangkan tentang budaya Jawa. Tentang Mataram ya, berarti terus berganti dari Mataram ke Yogyakarta itu tahun berapa? Untuk tahunnya di 1977. Jadi di perjanjian Giyanti, maaf bukan 1977 ya, 1755. Ya, itu perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian. Karena ya kan itu di masa penjajahan Belanda dengan Divided Empire-nya. Jadi politika ditumbuh dari Belanda. Jadi terpecah ya? Terpecah. Itu berhasil mengadu domba para kerajaan, para penggawa di kerajaan untuk mengadu domba jadi perpecahan. Gitu. Dan terjadilah pemberontakan di tubuh Mataram Islam tersebut. Dan pada waktu itu berada di daerah Surakarta. Di Solo ya? Ya, tampuk kepemimpinan atau pusat kepemerintahan dari Mataram Islam pada waktu itu berada di daerah Surakarta. Dan dari situlah ada perjanjian Giyanti tersebut. Dan perjanjian Giyanti berada di desa Giyanti
di daerah selatan dari Surakarta. Itu membagi 2 tempat. Ya berarti makanya petilasannya itu udah di Jogja sama di Solo. Ya. Ada 2 sahabat-sahabat ada di Solo dan di Jakarta. Kenapa para petinggi negara itu rata-rata kunjungan itu pasti Solo dulu baru Jogja. Ya, kebanyakan seperti itu. Sekarang itu ke Solo baru Jogja, sahabat-sahabat. Berarti kalau berubah nama jadi daerah istimewa Yogyakarta itu udah era modern ya, Mas? Sudah bisa dikatakan era modern. Iya, udah bukan Mataram, berbeda lagi. Bukan Mataram. Jadi saat perjanjian Giyanti tersebut membagi 2 wilayah kekuasaan Mataram Islam. Yang bagian barat itu masuk ke Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang di bagian selatan itu bukan selatan ya, ke timur. Ya, itu masuk ke Kasunanan Surakarta atau yang kita kenal saat ini Solo. Seperti itu. Jadi di situ langsung dalam kepemimpinannya masing-masing Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Seperti itu mulai terbaginya. Asal mulanya dan jadilah nama Yogyakarta seperti yang kita kenal saat ini. Iya, sahabat-sahabat ya. Tapi dari beberapa Sultan Hamengkubuwono ini, kalau yang saya lihat ya melalui terawangan saya, melalui mata batin saya, itu yang paling banyak prestasinya, keilmuan itu yang ke-9, benar? Iya, memang benar. Itu sangat berkesan banget bagi orang Yogyakarta khususnya. Ke-9. Kalau untuk pertama kan saya sejarahnya kurang tahu, tapi kalau ke-9 ini dia keilmuannya banyak, terus juga sempat belajar juga sama Prabu Siliwangi. Gitu. Terus beliau itu menjabat juga sebagai wapres di masanya Bapak Presiden Soeharto. Iya, benar. Makanya sebenarnya meskipun jasadnya meninggal tapi di rumahnya tetap hidup. Kemarin saya dikatakan seperti itu. Nah, saya pas ke sana itu masih merasa beliau itu ada, Jadi paling spiritualnya tinggi itu 9. Ya, memang banyak ceritanya berkembang di masyarakat Jogja khususnya. Sultan yang ke-9 itu intinya luar biasa beliau. Pertama menjabat sebagai presiden, terus Bapak Pramuka, terus Ketua KONI, terus beliau menjabat sebagai raja di Jogja sendiri. Terus sebuah hal yang istimewa atau pertanda ketika beliau meninggal itu juga membawa kuda putih kesananya beliau meninggal. Terus sama pohon beringin yang berada di alun-alun utara pun juga roboh. Nah, robohnya sama meninggalnya kuda ini barengan ketika beliau mangkat atau beliau wafat. Oh, jadi tandanya itu. Iya, makanya masyarakat Yogyakarta itu kuda putih itu sakral ya. Iya. Terus kalau malam 1 Suro itu di keraton itu pasti ramai. Karena memang ada acara topo bisu sih kalau kami menyebutnya. Jadi topo tersebut berjalan mengelilingi benteng keraton dengan tanpa suara, diam semuanya. Iya. Nah itu tuh kalau mistisnya pohon beringin itu maksudnya gimana tuh? Kan katanya nggak bisa jalan lurus kalau dia niatnya nggak lurus. Oh, yang di alun-alun selatan. Iya, yang di alun-alun selatan itu. Ya, itu kembali lagi ke kita sendiri sih ya, tentang prinsip kita atau tentang tingkat kefokusan kita terhadap sesuatu hal yang kita perjuangkan, yang kita inginkan, yang intinya kita perjuangkan lah, fokus kita. Itu memang kalau kami menyebutnya adalah masangin, masuk di antara 2 beringin. Permainannya itu namanya. Mata ditutup. Ya, dengan mata ditutup dari utara, dari Sasono Hinggil namanya. Itu berjalan ke arah selatan menuju ke antara 2 beringinnya. Jadi kalau mitosnya, kalau yang bisa masuk di antara 2 beringin tersebut ya orangnya masih bersih, masih putih, tidak mudah tergoda, tingkat fokusnya masih bagus, terus dia masih suci, intinya masih bersih lah. Bisa masuk ke sana. Bisa masuk ke sana. Mitosnya yang berkembang di masyarakat seperti itu. Makanya di Yogyakarta ini masih kental ya Mas ya. Kental banget untuk hal-hal seperti itu. Kebudayaannya sampai kemarin itu saya ke keraton itu
ibu-ibunya itu masih pakai kebaya. Nah berarti nih sahabat-sahabat ini banyak yang salah paham. Sebenarnya Mataram 1, Mataram 2 itu nggak ada. Tidak ada. Itu hanya peradaban aja. Ya, peradabannya saja. Buddha, kemudian Islam. Sama dengan kaitannya seperti Syekh Subakir yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, seperti itu. Karena kalau menurut sejarah kan Syekh Subakir itu dia adalah bangsa Turki. Iya. Nah, tapi kalau menurut penerawangan saya, Syekh Subakir itu adalah keturunan dari Raja Cirebon dan beliau salah satu muridnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang menyebarkan agama Islam. Gitu. Nah, ini kalau kerajaan Mataram sendiri ini akhirnya terpecah sampai ke Sultan Hamengkubuwono I. Ya, Hamengkubuwono I, terus Sunan Pakubuwono IV. Sunan Pakubuwono itu Solo yang ya? Di Solo, nah, ya. Surakarta. Surakarta itu terpecahnya menjadi dua, Sultan Surakarta dengan Kesunanan Solo atau Surakarta. Dan dari Hamengkubuwono yang pertama ini terus berkembang sampai ke yang 10 saat ini. Saat ini ya. 10. Ya, berarti sekarang ini Sultan Hamengkubuwono sudah yang ke-10. Ke-10. Tapi di antara yang lain yang paling berprestasi kan 9. Ya, 9 sangat luar biasa. Ke-6 juga spiritualnya tinggi juga itu. Iya, ke-6, tapi kalau kami masyarakat Jogja ya tidak membanding-bandingkan ya. Iya. Karena memang masing-masing punya prestasi. Iya, punya prestasinya masing-masing. Cuma memang yang banyak dikupas sejarahnya itu yang ke-9. Karena paling lama juga ya Mas ya itu. Paling lama. Berarti bangga ya jadi masyarakat Yogyakarta karena luar biasa kental budayanya, terus spiritualnya juga. Tempat-tempat mistis bersejarahnya juga banyak. Ya, kayak Benteng Van de Boek itu. Ya. Itu banyak di sini yang belum saya kunjungi nih. Jadi saya tuh ke Jogja itu kayak ada yang menarik gitu loh. Makanya saya podcast ganti petualangan karena saya ingin mengetahui juga sejarah-sejarah pahlawan yang banyak tertuliskan berbeda dengan aslinya. Mungkin perlu lebih lama lagi di Jogja, 1 bulan. Jadi berkunjung ke satu tempat. Banyak kali orang belum dikunjungi. Tadi baru Sari, Keraton, ya kan, Borobudur. Nah di situ memang banyak tempat-tempat mistis, cuma sayangnya kita nggak bisa meditasi di sana karena nggak dapat izin gaib di Taman Sari itu. Nah jadi makanya saya tanya lagi tentang yang Kerajaan Mataram. Kalau di sejarah itu kan sebenarnya Kerajaan Mataram itu Islamnya nggak disebutkan, Hindu Budanya. Padahal kalau peradaban itu kan dia ada Islamnya, terakhir itu dipegang dengan Islam. Iya. Yang siapa tadi siapa? Pertama kali menjabat yang Islam. Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan itu yang pertama kali membawa Islam. Bukan yang pertama kali. Bukan. Jadi ketika Ki Ageng Pemanahan diberi tanah Kamardikan, itu Islam sudah berkembang di tanah Jawa. Karena kan Ki Ageng Pemanahan itu merupakan salah satu murid dari Sunan Kalijogo. Muridnya. Ya, muridnya Sunan Kalijogo. Terus beliau telah dikasih tanah Kamardikan di kota gede tersebut atau di Alas Mentawai. Beliau bertapa ke salah satu gunung di daerah Panggang Gunung Kidul. Di sana beliau bertapa dengan tujuan untuk menurunkan atau menciptakan anak cucunya itu menjadi penguasa di tanah Jawa seperti itu. Terus beliau bertapa di sana, akhirnya ditemuin sama Sunan Kalijogo untuk menuju ke saudara sepupunya atau saudara keponakan ya, yang namanya Ki Ageng Giring, berjalan ke arah timur dan di situ suruh minum degan. Nah, degan itulah yang menjadi wahyu keraton atau wahyu keprabon yang masuk ke Ki Ageng Pemanahan maupun ke anak cucu Ki Ageng Pemanahan tersebut. Jadi seperti itu ya ceritanya. Terus, akhirnya lahirlah anaknya dengan nama Panembahan Senopati. Nah, Panembahan Senopati inilah yang berhasil membesarkan sebuah desa di Alas Mentawai dan akhirnya disebut menjadi kota gede atau kota yang membesar. Kota yang membesar. Nah, kota yang di membesar. Daerah Jogja. Di daerah kota Yogyakarta. Kebetulan di tengah kota Yogyakarta. Ya. Terus di situ kota gede, kota yang membesar
besar, terus beliau mewariskan tahtanya ke Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu, dan yang kita kenal saat ini Sultan Agung itulah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menjayakan atau Yogyakarta pada waktu itu. Tapi masih Mataram ya. Masih Mataram Islam pada waktu itu. Berarti memang asal muasalnya kerajaan Mataram itu dari Jogja ya. Cuma dari namanya Jogja. Belum Yogyakarta. Namanya belum Yogyakarta, Mataram Islam. Baru berganti ke Yogyakarta, tapi ternyata di Surakarta. Di Surakarta, karena alurnya seperti ini. Kota gede, terus pindah ke Pleret. Pleret itu ada di daerah Bantul, masih kota gede. Terus setelah dari Pleret Bantul pindah ke Surakarta. Ya. Nah, disitulah sekitar 3 generasi terpecah. Baru terpecah dan menjadi 2 nama daerah tersebut. Baru Yogyakarta dan Solo. Oke, sahabat-sahabat, ternyata menarik juga ya kita belajar sejarah. Jadi kita tahu gitu loh apa sejarah dari kerajaan Mataram ya. Kalau tadi kan di Borobudur itu Buddha, Candi Buddha. Ya. Buddha. Makanya apa saya podcast sama Mas Sapri ini yang asli dari Jogja, sahabat-sahabat. Ya. Pengalamannya banyak ya Mas Sapri ya. Di Jogja nih nggak pindah-pindah nih, tinggal di Jogja terus. Kebetulan asli di Jogja dan kebetulan menjadi pelaku wisata di Jogja dan kebetulan suka tentang sejarah. Jadi apa ya wilayah-wilayah Jogja, tempat-tempat bersejarah. Kurang lebih. Saya ajak Mas Sapri nih sahabat. Bisa, boleh itu. Iya nih. Oke, sahabat-sahabat, karena hari sudah malam. Nanti kita lanjut keliling aja, kita langsung ke tempat-tempat bersejarah lagi ya sahabat-sahabat. Itu ini aja cukup dari saya. Terima kasih banyak Mas Sapri atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya. Sama. Saya undang ke sini. Ini saya masih di wilayah Jogja. Ini apa nih, daerah apa namanya? Daerahnya saya juga kurang tahu sih. Nama kampung kurang hafal. Pokoknya ini ya jauh dari Malioboro sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Anita Indigo. Bagi yang sudah subscribe, yang sudah bagi para viewers, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dilanjutkan rezekinya dan dikabulkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam dari saya Anita Indigo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap tasbih. Wassalam.